Good evening, everybody. Selamat malam semuanya. I trust all of you are well and good today. Saya percaya saudara semua di dalam keadaan yang baik. Are you well and good? Apakah saudara semua dalam keadaan yang baik? How much? Berapa baik keadaan saudara? Sedikit? Banyak? Berapa banyak? Berapa banyak saudara? Haleluya. Our God is a good God. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Amen. Amin. I want to let you know that God loves Indonesia too much. Haleluya. Saya mau memberitahukan kepada saudara bahwa Tuhan sangat dan teramat mencintai Indonesia. Percaya? Percaya. Tak percaya? Percaya. Tak percaya? Percaya. Tak percaya? Percaya. Percaya. Haleluya. I'll tell you why. Saya mau beritahu kenapa. In the year 2005, Di tahun 2005, or actually the year 2000, sebetulnya di tahun 2000, the Lord called me to start a TV channel. Tuhan menyuruh saya untuk memulai sebuah pelayanan stasiun televisi. So on 5 years later, we launched the channel in India. Jadi 5 tahun setelah tahun 2000, kami meluncurkan program televisi. So the TV channel is called Angel TV. Dan nama dari stasiun televisi kami adalah Angel TV. And the call of the channel is to announce the soon coming of the Lord Jesus Christ. Dan yang menjadi panggilan stasiun televisi kami adalah untuk menyatakan kedatangan Tuhan Yesus yang akan segera datang. Very especially the message that is found in Revelation chapter 14, 6 to 11. Secara khusus pesan yang terdapat di Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. So when the Lord gave the call in the year 2000, Jadi waktu Tuhan memberikan panggilan ini di tahun 2000, He said this is to be telecast in multiple languages in all the continents of the world. Tuhan menyampaikan bahwa stasiun televisi ini harus tersiar di semua benua yang ada di dunia ini. I'm always a very small preacher. Saya adalah pengkhotbah yang kecil. I'm not a church pastor. Saya bukan gembala sebuah gereja. So most of our ministry supporters are from all over many churches. Jadi kebanyakan dari pendukung pelayanan kami adalah orang-orang yang tersebar di seluruh dunia. And to do a television ministry is a very, very expensive ministry. Dan kalau mengerjakan pelayanan stasiun televisi itu adalah pelayanan yang sangat mahal. For me to come and speak in a conference is not very expensive. Untuk saya bisa berbicara di sebuah konferensi tidak terlalu mahal. And I am very cheap. Saya murah, Very cheap. sangat murah. All it takes me is one flight from Singapore to come to Jakarta. Jadi yang perlu adalah hanya sebuah penerbangan pendek dari Singapura ke Jakarta. Then make me stay in one hotel. Dan taruh saya di sebuah hotel. And I hardly eat during the meeting time. Dan waktu pertemuan diselenggarakan saya jarang makan. Then from the hotel you pick me in the pastor's car, come to the meeting. Jadi tinggal dijemput di dalam mobil gembala langsung dibawa ke tempat pertemuan. After the meeting, straight back to the hotel. Setelah pertemuannya selesai, anterin saya aja kembali ke hotel. No sightseeing. Nggak ada yang namanya lihat-lihat. So now you will agree I am very cheap. Jadi saudara sekarang setuju kan kalau saya ini murah? Too cheap. Terlalu murah. So to come to speak at a conference or in a church meeting is very cheap. Jadi untuk saya berbicara di sebuah konferensi atau gereja lokal itu murah. But the television ministry is very, very expensive. Tapi stasiun televisi memerlukan banyak dana. So I prayed for 5 years. Saya berdoa selama 5 tahun. And the Lord began to bless us. Dan Tuhan mulai memberkati kami. And the cameras that we use in our television studio are very expensive. Dan kamera-kamera yang kami gunakan di dalam studio kami itu kamera-kamera yang sangat mahal. Each camera costs $40,000. Satu kamera itu memakan biaya 40.000 US dollar. So everything is expensive when it comes to television ministry. Jadi semuanya tentang stasiun televisi itu mahal. But God in His great mercy and goodness Tapi Tuhan di dalam belas kasihan dan kebaikannya bless us little by little. perlahan-lahan memberkati kami. So each time we get some amount of money, we bought one camera. Jadi waktu kami mengumpulkan cukup uang, kami membeli sebuah kamera. Then another camera. Kamera yang One berikutnya, by one by one. satu demi satu.
So like this, it took us 5 years to set up. Jadi membutuhkan buat kami 5 tahun untuk mulai set up semuanya. Then on December 25th, 2005, Jadi di tanggal 25 Desember tahun 2005, we launched the first channel in India. kami meluncurkan channel atau stasiun yang pertama yang ada di India. Then 3 years later, 3 tahun kemudian, the Lord told me now the time came to expand. Tuhan berkata bahwa ini waktunya untuk ekspansi. So we started another channel in for Europe. Jadi sekarang kita mulai untuk Eropa. And the reason is because Dan ini dikarenakan the Lord told me the Antichrist is going to arise in Europe. Antikris akan muncul dari Eropa. So now you need to warn the Europeans about what is going to come. Jadi Tuhan menyampaikan bahwa kamu harus memperingatkan Eropa untuk apa yang akan terjadi. So one new channel, second channel in Europe. Jadi channel yang kedua di Eropa. Now that is also very expensive than in India. Itu juga sangat mahal, bahkan lebih mahal dari India. I was told one thing about medical expenses in Indonesia. Saya barusan dikasih tahu tentang biaya kesehatan di Indonesia. And medical treatment in Malaysia is 1/3 compared to Indonesia. Saya baru tahu kalau ternyata biaya pengobatan di Malaysia itu bisa 1/3 dari biaya pengobatan di Indonesia. Betul. Betul. So I think I'll start a hospital in Malaysia. Jadi kayaknya saya memulai sebuah rumah sakit di Malaysia. So if I start hospital in Malaysia, Jadi kalau saya membangun rumah sakit di Malaysia, all pastors free treatment. semua hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta tidak perlu bayar biaya. See, that is why I cannot start. Nah, itulah sebabnya saya nggak bisa mulai. I'll give free treatment and I'll go bankrupt. Karena saya akan terus kasih untuk perawatan gratis dan akhirnya saya bangkrut. So this is the same is the cause for Angel TV and European Angel TV. Jadi itu adalah persamaan seperti Angel TV yang ada di India dan juga yang ada di Eropa. And I am not comfortable raising funds or making appeal for funds. Dan saya selalu tidak terbiasa untuk minta dana atau menggala dana. You may have noticed in the first session I never mentioned anything about my ministry or the money. Saudara akan perhatikan di sesi pertama saya tidak pernah menyebutkan tentang pelayanan saya atau kebutuhan keuangan kami. All I always do is bend my knees and pray. Apa yang saya selalu lakukan adalah menekuk lutut saya dan berdoa. Then God touches the hearts of the people to give. Maka Tuhan akan menjamah hati orang-orang untuk mulai menabur dan memberi. 4 years later, 4 tahun kemudian, in 2012, di tahun 2012, the Lord Jesus told me, Tuhan memberitahu kepada saya, now expand again. sekarang ekspansi lagi. 2 channels. 2 stasiun baru. One in Australia, one in the US. Satu di Amerika Serikat, satu di Australia. Another more double expenses. Jadi sekarang pengeluarannya 2 kali lipat. So without any money, I signed the contract with the satellite company. Jadi sebelum punya uangnya, saya penandatangan perjanjian dengan satelit yang bekerja sama dengan kami. And another year later, Dan 1 tahun kemudian, we launched 4 channels kita meluncurkan 4 stasiun baru. for Russia, Rusia, Africa, Afrika, Middle East, untuk Timur Tengah, and Israel. dan untuk Israel. So Haleluya. So by 2013, Jadi di tahun 2013, we have launched 12 channels. kami sudah memiliki 12 stasiun televisi. So 12 channels starting from the year 2005 till 2013. Jadi 12 stasiun dari tahun 2005 sampai 2013. And it is not just all the Indian program we duplicate everywhere. Jadi tapi ini bukan hanya program-program India yang kami duplikat. But in the Israel, most of the programs are Hebrew. Jadi seperti di Israel, semua program-programnya itu ada di dalam bahasa Ibrani. In the Middle East, most of the programs in Arabic. Kalau di Timur Tengah, kebanyakan programnya berbahasa Arabik. And also one in China. Ada satu juga ada di China. So I'm sure all of you are from Chinese descent. Nah, saya juga melihat banyak dari saudara juga keturunan orang-orang China. Betul. 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 When I look at your faces, I can see that. Nah, waktu saya ngeliat wajah saudara, saya bisa tahu. So one channel on China. Jadi ada satu stasiun khusus untuk
China. And thousands of people in China who cannot have access to going to church are watching our program. Jadi puji Tuhan, ribuan orang-orang yang ada di China yang tidak memiliki akses ke gereja, mereka menyaksikan program stasiun So televisi I want to kami. tell you something very interesting now. Jadi sekarang saya mau memberitahu sesuatu yang menarik kepada saudara. And by this you will know why you are so special. Nah, dari hal ini saudara akan tahu betapa spesialnya saudara. So after launching 12 channels, Setelah kami meluncurkan 12 stasiun, I thought to myself, this is enough. saya berkata kepada diri saya sendiri, sudah cukup. Too many work to do. Terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Then in 2014, Nah, tapi di tahun 2014, the Lord Jesus came to me. Tuhan Yesus menghampiri saya. He said, I want you to start another channel. Saya mau kamu memulai stasiun televisi satu lagi yang baru. This is for Indonesia. Dan ini untuk Indonesia. He specifically mentioned Indonesia. Dan dengan jelas dia berkata untuk Indonesia. So I wrote it down. Jadi saya catat. But because of lack of funds and resources, Tapi karena tidak memiliki dana cukup dan juga sumber-sumber yang diperlukan, it got delayed for a long time. akhirnya ini tertunda begitu lama. So last year we began to start the work to launch a channel in Indonesia. Jadi baru tahun lalu kami memulai membangkitkan kembali pekerjaan untuk memulai stasiun yang untuk Indonesia. So Pastor Michael helped us to find one very young girl from Semarang who came to help us to do the translation of our program into bahasa. Jadi saya membantu untuk mengirim atau mencarikan sebuah translator pergi ke India untuk bisa mentranslate bahasa India, bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. So that young girl came all the way from Semarang to Chennai, Jadi India. seorang gadis ini berangkat jauh-jauh dari Semarang ke Chennai, India. So she worked with my team for 5 days. Dan dia bekerja dengan tim saya selama 5 hari. Not only work for 5 days, Bukan hanya bekerja untuk 5 hari, selama 5 hari. eat all the delicious Indian curry. Tapi juga menikmati makanan kari India selama 5 hari. Sedap, Haleluya. sedap. Don't laugh. When you come to heaven, all you have to eat curry. Nah, jangan ketawa, nanti kalau ke surga saudara bisa makan kari sepuasnya. Amen. Amin. So, on December 25th, 2024, Jadi di tanggal 25 Desember 2024, and we launched the channel to Indonesia. kami sudah meluncurkan stasiun televisi untuk Indonesia. And this morning when you came, you may have received a brochure like this. Nah saudara, kalau tadi pagi datang, saudara pasti menerima brosur yang seperti ini. So on a local DTH called Transvision, Nah kalau saudara melihat ada satelit atau ada namanya Transvision, Angel TV can be seen on that channel. Angel TV bisa disaksikan lewat layanan Transvision. Or you have your own satellite dish. Kalau saudara punya parabola, You can also use the information on these coordinates for the satellite and tune your dish to watch directly. saudara juga bisa meletakkan angka-angka yang ada di flyer tersebut untuk bisa langsung menyaksikan. I can only come personally once a year, Saya pribadi hanya bisa datang ke Indonesia mungkin 1 tahun 1 kali. or not even satu kali. Like I last came 21 years ago. Bahkan mungkin nggak 1 kali, terakhir saya datang 21 tahun yang lalu. But you can watch me every day on Angel TV. Tapi saudara bisa menyaksikan pesan yang saya sampaikan setiap hari di Angel TV. Bagus. Bagus. See, in a meeting like this, I can only preach on one topic. Nah seringkali di pertemuan seperti ini saya hanya bisa menyampaikan 1 topik. But on the TV channel, I preach on many topics. Tapi di dalam stasiun televisi kami, saya membahas begitu banyak topik. And once a month, we have a live prophetic conference. Dan 1 bulan sekali kita selalu memiliki konferensi profetik yang disiarkan secara langsung. Where just like a meeting like this is conducted there. Jadi seperti pertemuan seperti ini diadakan di Chennai. So you can get all this information about our Angel TV Indonesia. Saudara jadi bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Angel TV Indonesia. And this handsome man is also on the Angel TV. Tuhan, praise God. Saya juga memiliki 1 program di Angel TV Indonesia. And since now I met many pastors, Dan sekarang karena saya sudah berjumpa dengan banyak hamba-hamba Tuhan, I will invite them to come on Angel TV. saya juga mau mengajak para hamba-hamba Tuhan juga bisa bergabung dengan Angel TV. Amen. Amin.
So this is a gift for Indonesia from God. Jadi ini adalah hadiah dari Tuhan untuk Indonesia. Amen. Amin. And on the same December 25th last year, Dan di bulan yang sama, di hari yang sama, di tahun 2024, we also launched a channel in Korean and Japanese. kami juga meluncurkan di dalam bahasa Korea dan Jepang. So one of my precious friends from Korea is seated in this meeting. Jadi salah satu dari sahabat saya dari Korea juga hadir di pertemuan ini. Please stand up for a moment. Mohon berdiri. Give them a good warm welcome. Mari kita sambut mereka dengan meriah. That's Pastor Joseph and his wife Christine. Itu adalah Pastor Joseph and Pastor Christine. They are pastoring a wonderful end-time church in Seoul, Korea. Mereka menggembalakan gereja akhir zaman di Seoul, Korea. They are the one who invited me to Korea. Dan mereka yang juga mengundang saya ke Korea. And they also help us in this Angel TV work. Dan mereka juga yang membantu kami di dalam pekerjaan Angel TV. So at the end of December last year, Jadi di akhir bulan Desember tahun lalu, so now we have launched 14 channels. sekarang kami memiliki 14 stasiun televisi. But I'm so happy Dan saya sangat bersuka cita that God has a very special love for Indonesia. bahwa Tuhan punya kasih yang sangat spesial untuk Indonesia. Amen. Amin. So first Angel TV was launched in Indonesia. Jadi Angel TV sudah diluncurkan di Indonesia. Then the Lord said, Dan sekarang Tuhan berkata, now you go. sekarang kamu harus pergi. So now I'm here Sekarang saya ada di sini. to personally tell you Untuk secara pribadi memberitahukan kepada saudara. that you are loved by the Lord Jesus. Bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Percaya. 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 All right, let's all arise for a word of prayer. Mari sekarang semuanya bangkit berdiri untuk berdoa. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. most gracious and loving Heavenly Father, Bapa kami yang ada di dalam surga. and the Lord Jesus Christ who sits on the throne, Dan Tuhan Yesus yang duduk di atas tahta. we come humbly before your holy presence. Kami datang merendahkan hati di hadapan hadirat-Mu. We come boldly before the throne of grace by the blood of the Lord Jesus. Kami dengan berani menghampiri tahta-Mu oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus. Lord Jesus, Tuhan Yesus, you have been with us in Engkau the ada morning. bersama dengan kami dari pagi. You were with us in the afternoon. Engkau ada bersama dengan kami di siang dan sore hari. Now one more time I pray. Dan sekali lagi aku berdoa. Come and be enthroned in our midst right now. Datanglah dan biar Engkau dipermuliakan di tengah-tengah kami. You stretch out your hands to bless each and every one of them in this morning. Biar Engkau mengulurkan tangan-Mu dan memberkati setiap dari anak-anak-Mu. Now I pray one more time, Lord Jesus, Sekarang aku berdoa sekali lagi Tuhan Yesus. that you will lay your blessing hands on all your sons and daughters. Biar Engkau yang menumpangkan tangan-Mu yang memberkati atas setiap anak-anak-Mu yang laki-laki dan perempuan. Spirit of the living God, Roh Tuhan yang hidup, open our hearts, buka hati kami, open our ears, buka telinga kami. give us an understanding heart and a listening ear, Berikan kepada kami hati yang memahami dan telinga yang mendengar. that we may hear what the Spirit of God will speak to the nation. Supaya kami bisa mendengar apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada bangsa kami.
Give us the faith to believe. Berikan kepada kami iman untuk percaya. Thank you, my Father. Terima kasih I Bapakku. give you all the glory, praise and honor. Kami berikan segala hormat pujian hanya kepadamu. Be thou glorified right now. Dipermuliakanlah engkau saat ini. And I pray now, Dan aku berdoa saat ini. let the voice of the Lord sound into the four corners of this nation. Biar suara Tuhan terdengar di 4 penjuru bangsa ini. Let the winds that I hear carry this word into the four corners of this nation. Biar angin yang ada di tempat ini membawa pesan ini ke 4 penjuru bangsa ini. Let every stone, wood, animate and inanimate object be witness to the words that are spoken here. Biar setiap kayu, setiap batu yang hidup dan yang tidak hidup menjadi saksi akan pesan yang disampaikan di tempat ini. And I pray that the angels stationed in Jakarta and over Indonesia will be present to hear the word of the Lord. Dan aku berdoa biar malaikat-malaikat yang diutus khusus untuk Jakarta dan Indonesia akan hadir juga untuk mendengarkan apa yang Tuhan hendak sampaikan. And bring them to every church in Indonesia. Dan membawa pesan ini kepada setiap gereja di Indonesia. That they will all be ready for the coming of the Lord Jesus. Agar setiap daripada mereka siap untuk kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Spirit of the living God, Roh Tuhan yang hidup, give us an understanding heart now. berikan kepada kami hati yang dapat mengerti. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Thank you, wonderful Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. I see the angel of Indonesia standing in our midst right now. Saya saat ini melihat bahwa malaikat Indonesia sedang berdiri di antara kita. Just be quiet please. Tolong jangan ada yang bicara. And he's holding the flag of Indonesia in his right hand. Dan saat ini malaikat ini sedang memegang bendera Indonesia di tangan kanannya. And he's in our midst. Dan saat ini malaikat ini di antara kita. Sent by God. Diutus oleh Tuhan. Thank you, wonderful Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, wonderful Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Glorious Jesus. Oh, Engkau Tuhan yang mulia. Oh, you are a good God. Engkau Tuhan yang baik. The Holy Spirit impresses my heart to tell you this. Roh Kudus saat ini memberikan impresi kepada saya untuk mengatakan hal ini. Open your heart wide to hear every word that will be spoken now. Buka hatimu selebar-lebarnya untuk mendengar setiap perkataan yang akan disampaikan kepadamu saat ini. For you too will become a mouthpiece for God. Sebab setiap daripada saudara akan menjadi juru bicara Tuhan. Time will delay no longer. Sebab waktu tidak akan berlambat-lambat lagi. All the evil things that are spoken of in the word will soon come to pass very soon. Sebab semua hal yang buruk yang sudah diperkatakan terhadap dunia akan segera tergenapi. So therefore the people of God should put on the armor of God to withstand against the evil in the day. Oleh sebab itu gereja Tuhan harus memakai selengkap senjata Allah untuk dapat berdiri dan bertahan di hari-hari yang jahat. And I also see in the left hand of the angel of Indonesia a golden sword. Saya juga melihat di tangan kiri malaikat Indonesia memegang sebilah pedang emas. And the Holy Spirit gives me understanding about the role of this angel now. Dan saat ini Tuhan memberikan penjelasan kepada saya yang menjadi fungsi daripada malaikat ini. Why he has very specifically sent by the Holy Spirit to be in this meeting. Kenapa malaikat ini diutus secara khusus oleh Roh Kudus untuk ada di dalam pertemuan ini? That he will go before the army of God in Indonesia. Karena malaikat ini akan berjalan di depan tentara Tuhan yang dibangkitkan di Indonesia. And to raise up the army of God in Indonesia. Dan untuk membangkitkan tentara Tuhan di Indonesia. To all those who are willing to be part of the army of God. Bagi setiap saudara yang mau untuk ada di dalam bagian tentara Tuhan. This golden sword will be given to them. Pedang emas ini akan diberikan kepada mereka. Especially, he signifies to me. Secara khusus, dia memberikan penekanan kepada saya. The raising of the army of God, the youths in this nation. Khususnya kepada kebangkitan tentara Tuhan, anak-anak muda di Indonesia. He's
there is going to come a calling for the young people, Bahwa akan ada sebuah panggilan untuk anak-anak muda. for the youths to come forward. Untuk anak-anak muda tampil ke depan. That is another reason why he's holding the flag. Ini adalah alasan kenapa malaikat ini memegang bendera Indonesia. The Holy Spirit shows me Dan Roh Kudus memberitahu kepada saya. this angel will be like the captain who will go before the army of God in Indonesia. Bahwa malaikat ini akan menjadi seperti kapten yang akan maju di depan tentara-tentara Tuhan di Indonesia. And I see a huge company of young men and young women. Dan saya melihat ada sekumpulan besar anak-anak muda laki-laki dan perempuan. All of them holding a sword in their right hands. Semuanya memegang pedang di tangan kanan mereka. And there is a shield on the back. Dan ada perisai di belakang. And that shield carries the name of the Lion of Judah. Dan perisai itu dituliskan nama singa dari suku Yehuda. This army is unlike whatever has happened or raised up in the past. Dan tentara yang dibangkitkan ini sangat berbeda dan belum pernah terlihat dari yang pernah terjadi di masa yang lampau. This is not just a youth army that has got saved in a revival meeting. Ini bukan tentara anak-anak muda sekedar yang diselamatkan karena ada KKR anak-anak muda. But this is a dedicated army of God. Tapi ini adalah sekelompok anak-anak muda yang berdedikasi. Chosen by God. Dipilih oleh Tuhan. Set apart by God. Dipisahkan oleh Tuhan. Even now I see before me the eyes of the Lord Jesus. Bahkan saat ini di hadapan saya melihat mata Tuhan Yesus. And the eyes of the Lord are looking here and there at all the young people in this church. Dan mata Tuhan sedang melihat ke sana kemari kepada anak-anak muda yang ada di gereja ini. Do you want to be part of the army of God? Apakah kamu mau menjadi bagian dari tentara Tuhan? If you are a youth here, Kalau engkau anak muda di sini, a young person, atau kamu masih muda, stand up to your feet right now. sekarang saudara berdiri. The eyes of the Lord runs to and fro. Mata Tuhan menjelajah dari sini ke sana. Since you are already all standing, Karena setiap saudara sudah berdiri, I ask the young people to come to the front right saya now. saat ini meminta anak-anak muda maju ke depan saat ini. Thank you, wonderful Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. I see another wonderful thing happening right now. Saya sekarang melihat sesuatu yang luar biasa. An army of angels, Bahwa sepasukan malaikat surga, all dressed in an golden armor, semua memakai baju zirah emas, standing here in our midst. saat ini berdiri di tengah-tengah kita. As soon as I gave the call, Sewaktu saya memberikan undangan atau ajakan ini, they suddenly manifested. tiba-tiba mereka bermanifestasi. Thank you, wonderful Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, wonderful Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Today is your day, my dearly beloved sons and daughters. Hari ini adalah harimu, anak-anakku yang laki-laki dan perempuan. Today the Lord Jesus has chosen to come and lay His blessing hands upon you. Hari ini Tuhan memilih untuk mengulurkan tangannya untuk memberkati setiap engkau. You are not an ordinary young person. Kamu bukan anak muda biasa. You are going to be a weapon in the hands of the living God. Tapi engkau akan menjadi senjata di tangan Tuhan yang perkasa. You are not an ordinary person. Engkau bukan orang biasa. You are going to become a battle horse. Engkau akan menjadi seperti kuda perang. You are going to become a battle horse in the hands of the Lord. Engkau akan menjadi seperti kuda perang di tangan Tuhan. You are going to be a weapon in the hands of the Lord. Engkau akan menjadi senjata di tangan Tuhan. And you are going to be a battle horse. Dan engkau akan menjadi kuda perang. Oh, wonderful Lord Jesus. Oh Tuhan Yesus yang agung. I also see another wonderful thing right now. Saya saat ini melihat sebuah penglihatan yang lain. You read about the living creatures in heaven. Engkau tahu tentang 4 makhluk yang ada di sorga. One looks like a lion. Yang satu terlihat seperti singa. Another looks like a man. Yang satu terlihat seperti anak manusia. Another looks like a flying eagle. Yang satu terlihat seperti Raja Wali yang sedang terbang. Another one looks like a calf. Yang satu terlihat seperti lembu. So there are 4 kinds of living creatures in heaven. Jadi ada 4 makhluk hidup yang ada di sorga. But now I see a living creature that looks like a lion standing in our midst. Tapi sekarang saya melihat ada satu makhluk yang seperti singa ada di tengah-tengah kita. And the Holy Spirit shows me Dan Roh Kudus menunjukkan kepada saya. the purpose of this living creature like a lion is to empower you.
Tujuan dari makhluk yang terlihat seperti singa ini diutus untuk menguatkan setiap saudara. To infuse strength inside you. Untuk meletakkan kekuatan di dalam saudara. The infusion of the strength will make you bold. Dan kesatuan dari kuasa ini akan membuat engkau berani. Make you strong. Membuat engkau kuat. Mighty like a lion. Membuat engkau gagah seperti singa. Thank you, wonderful Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Lift up your hands, my dearly beloved sons and daughters. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi anak-anakku laki-laki dan perempuan. You open your mouth and you make a total surrender to the Lord Jesus. Sekarang buka mulutmu dan serahkan segenap hidupmu kepada Tuhan. You'll tell the Lord Jesus, Katakan kepada Tuhan Yesus. Lord, here I am. Tuhan, ini aku. I surrender my life to you. Aku serahkan seluruh hidupku. I enlist myself into the army of God. Dan aku mendaftarkan diriku untuk menjadi bagian tentara Tuhan. No more my ways. Tidak ada lagi jalanku. No more my will. Tidak ada lagi kehendakku. I surrender. Aku berserah. I surrender. Aku berserah. Can you open your mouth and say that? Come on, buka mulutmu dan katakan ini. Open your mouth and say that. Buka mulutmu dan katakan ini. I see an angel standing at my right side. Dan saya melihat ada seorang malaikat berdiri di sebelah kanan saya. He's sitting down on the floor. Dan dia sedang duduk di lantai. And he's writing something in a book. Dan dia sedang menuliskan sesuatu di sebuah buku. So I asked the Holy Spirit, what is he writing? Dan saya bertanya kepada Roh Kudus apa yang sedang ditulis. He's writing your names in that book. Dia sedang menulis nama saudara di dalam buku. He's writing your names in the book. Dia menulis nama saudara di dalam buku. So my dear sons and daughters, Anak-anakku laki-laki dan perempuan. dedicate yourself. Dedikasikan hidupmu. Dedicate yourself. Dedikasikan hidupmu. No more walking after the ways of the world. Tidak ada lagi berjalan seturut dengan jalan-jalan dunia ini. Enough of going after the world. Berhenti mengejar dunia. Enough of going after your own ways. Cukup untuk mengejar cara kita sendiri. Today you said to the Lord Jesus, Tapi hari ini kau berkata kepada Tuhan Yesus. Lord, I lay down. Tuhan, aku letakkan. Lord, I lay down. Tuhan, aku You letakkan. cry your heart to the Lord Jesus now. Menangis dan tumpahkan hatimu kepada Tuhan Yesus saat Lord, I ini. lay down. Katakan, Tuhan, aku letakkan. Lord, I surrender. Tuhan, aku berserah. I don't want to run away from you anymore. Aku gak mau lari lagi dari Engkau. I cannot run away. Aku gak mau lari, I Tuhan. have wasted my life. Tuhan, aku telah menyanyiakan I hidupku. have wasted my years. Aku menyanyiakan tahun yang telah berlalu. Please forgive me. Katakan, Tuhan, tolong ampuni Please aku. forgive me. Ampuni aku. Accept me back. Terima aku kembali. Accept me back. Terima aku kembali. Enough of all the condemnation that has come upon you. Cukup dengan semua dakwaan-dakwaan yang turun kepadaku. Today. Hari ini. Today. Hari ini. Right now. Saat ini. God is giving you a new anointing. Tuhan sedang memberikan pengurapan yang baru. God is giving you a new calling. Tuhan memberikan panggilan yang baru. God is giving you a new name. Tuhan memberikan nama yang baru. Right now. Saat ini. Right now. Saat ini. A new cleansing coming upon you. Pentahiran yang baru turun kepada saudara. All your sins are going to be washed away. Dosa-dosamu dihapuskan. All your waywardness will be washed away. Semua yang menjadi engkau lalang buana akan dihapuskan. Right now. Hari ini. Not tomorrow. Bukan besok. Not later. Bukan nanti. So you do one thing. Saat ini kamu harus lakukan You ini. open your mouth and say, Lord, I totally surrender. Buka mulutmu dan katakan, Tuhan, aku berserah. I totally surrender. Aku berserah. No conditions. Tidak ada kondisi. No conditions. Tidak ada kondisi. No more my ways. Gak ada jalanku lagi, No more my Tuhan. will. Gak ada kehendakku lagi. Thank you, wonderful Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. I now see the Lord Jesus come and stand before me. Sekarang aku melihat Tuhan Yesus berdiri di hadapan saya. So he's stretching out his hands to bless you. Dan dia sekarang mengulurkan tangannya memberkati saudara. Lord Jesus, Tuhan Yesus. thank you, Lord, for coming in Terima our kasih midst. karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Behold your sons. Dan lihat anak-anakmu.
Behold your daughters. yang laki-laki dan perempuan. These are the ones who have answered the call to be part of your army. Ini adalah mereka yang telah menjawab panggilanmu menjadi bagian dari tentaramu. Now I ask you, Lord, Sekarang aku minta ya Tuhan, wash away all their sins. Tuhan hapuskan dosa-dosa mereka. Wash away all their filthiness. Hapuskan kenajisan mereka. Wash away all their sins. Hapuskan dosa-dosa mereka. Wash away all their sexual uncleanness. Hapuskan Tuhan kenajisan-kenajisan seksual mereka. In the name of the Lord Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of the Lord Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. In the name of the Lord Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. I command, let them be cleansed. Aku katakan biar mereka saat ini tahir. Let your waters be poured over them. Biar airmu ditumpahkan atas mereka. Let it be poured. Tumpahkan. Let clean water be poured over them. Air yang bersih ditumpahkan. Let their conscience be washed. Biar akal budi mereka dicuci. Let their souls be washed. Biar jiwa mereka dicuci. Let their bodies be Biar washed. tubuh mereka dicuci. From the top of their head to the sole of their feet. Dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki. Let them feel a cleansing coming all over them. Biar mereka merasakan saat ini pentahiran atas mereka. Right now. Saat ini. Let your clean waters wash them. Biar airmu yang murni dan bersih menyuci setiap Let mereka. their hearts be cleansed. Biar hati mereka Let dibersihkan. their souls be cleansed. Jiwa mereka dibersihkan. Let all the evil conscience be cleansed. Biar cara berpikir mereka yang jahat dibersihkan. Thank you, wonderful Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus Let yang baik. all their unclean hands be cleansed right Biar now. tangan mereka yang tidak bersih dibersihkan saat ini juga. Let every evil works they have done be cleansed right now. Biar setiap kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan dibersihkan saat ini juga. And touch their feet, Lord Jesus. Tuhan jamah kaki mereka. Wash every filthiness from their feet. Cuci setiap kenajisan dari kaki mereka. Every evil places their feet have gone. Setiap tempat-tempat yang jahat yang mereka pernah kunjungi. Every evil way they've walked. Setiap jalan-jalan jahat yang pernah mereka jalani. Every evil places like a prostitute area that their feet have gone to. Setiap tempat-tempat seperti tempat-tempat pelacuran yang pernah mereka kunjungi. Now in the name of the Lord Jesus I pray. Saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Let your feet be cleansed. Biar kakimu dicuci. Let your feet be cleansed. Biar kakimu dicuci. Let clean waters be poured over their feet. Biar air yang bersih saat ini dicurahkan atas kakimu. Thank you, wonderful Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, wonderful Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. And now I pray for one more blessing, Lord. Dan aku berdoa untuk satu berkat lagi Tuhan. That the fire of the Holy Spirit come upon them. Biar api Roh Kudus turun atas mereka. Lord, you promise in your word Tuhan, Engkau berjanji di dalam firman-Mu that you will baptize us with fire. bahwa Engkau akan membaptis kami dengan You api. will baptize with the Spirit and with fire. Engkau akan membaptis kami dengan roh dan So api. now I pray for the baptism of fire to come upon them. Jadi aku berdoa saat ini untuk baptisan api bagi setiap mereka. So that they will be transformed. Supaya mereka ditransformasi. So they will be sanctified. Supaya mereka Oh, ditahirkan. thank you, Lord Jesus, for the fire you have in your hand. Terima kasih untuk api yang ada di tanganmu. You yourself said, I will baptize with the Spirit and with fire. Engkau berkata bahwa engkau akan membaptis dengan roh dan api. So now I ask you, Lord Jesus, Jadi saat ini aku meminta Tuhan Yesus. look at them. Lihat mereka. Look at your sons. Lihat anak-anakmu yang laki-laki. Look at your daughters. Lihat anak-anakmu yang perempuan. Right now in the name of the Lord Jesus. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus I Kristus. pray the heavens will be open. Aku berdoa biar tingkap-tingkap langit terbuka. And you'll pour out your fire right now. Tuhan curahkan apimu saat ini. In the name of the Lord Jesus. Di dalam nama Tuhan In the Yesus. name of the Lord Jesus. Di dalam nama Tuhan In Yesus. the name of the Lord Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Be baptized with the fire. Dibaptis
Dibaptislah engkau dengan api. Be baptized with fire. Dibaptislah engkau dengan api. Be baptized with fire. Dibaptislah engkau dengan Let api. the fire be poured. Biar api itu ditumpahkan. Let the fire fall. Biar api itu turun. Let the fire of the Holy Spirit fall Biar api Roh Kudus turun. upon every young person, Atas setiap anak-anak muda. every young man, Setiap anak-anak muda yang every laki-laki. young woman. Anak-anak muda yang The perempuan. fire of God Api dari Tuhan fall upon them. turun atas mereka. Fire of God Api Tuhan fill them. penuhi. Let them tangibly feel your fire flowing all over Biar them. mereka merasakan secara nyata bahwa api Tuhan memenuhi mereka. Oh, the seraphim who came and touched the lips of Isaiah. Bahkan serafim seperti yang menjamah mulut Nabi Yesaya. Bring the fire. Bawa api itu. Bring the fire. Bawa api itu. And sanctify their lips. Tuhan tahirkan bibir kami. Let their eyes be sanctified. Biar mata mereka ditahirkan. That they may see visions from this day onward. Biar mulai dari saat ini mereka akan mulai mendapat penglihatan-penglihatan. Sanctify their mouth. Tahirkan mulut mereka. That they may prophesy for you. Supaya mereka mulai bernubuat bagi In the engkau. name of Jesus. Tuhan Yesus. Oh, Spirit of the living God. Roh Tuhan yang hidup. Send your fire into their hands. Lepaskan apimu atas tangan setiap mereka. In Jesus' Di name. dalam nama Yesus. Fill them with your fire. Penuhi dengan apimu. That their hands will be used to heal the sick. Tangan mereka dipakai menyembuhkan yang sakit. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan This Yesus. is your army, Lord. Ini tentaramu This is your Tuhan. army, Lord. Ini tentaramu Not Tuhan. any man's army. Bukan tentara manusia. These are your weapons. Tapi ini adalah senjata-senjatamu. This is your battle axe. Ini adalah kapak perangmu. These are your battle horses. Ini adalah kuda perangmu. And you will ride upon Dan them. engkau akan menunggangi mereka. Thank you, wonderful Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Come on, lift up your holy hands. Semuanya angkat tanganmu yang kudus. Give thanks to God. Mulai naikkan syukurmu di hadapan Open your Tuhan. mouth and give thanks to God Buka mulutmu dan naikkan syukurmu. for the new blessing you have received right now. Untuk berkat yang baru yang engkau terima saat ini. The Lord has cleansed you clean. Tuhan sudah mentahirkan engkau. He has sanctified you. Dia sudah menyucikan engkau. Do you believe that? Apakah kamu percaya? If you believe, Kalau kamu percaya, open your mouth and say, thank you, Lord Jesus. buka mulutmu dan katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Open your mouth and give thanks to God. Buka mulutmu dan naikkan syukurmu bagi Oh, Tuhan. you are a blessed people. Engkau adalah orang-orang yang diberkati. You are a blessed people. Engkau orang-orang diberkati. The Lord Jesus told his disciples, Tuhan Yesus berkata kepada do murid-muridnya, not be overly glad because you cast out demons. jangan kamu terlalu senang karena kamu hanya mengusir setan. But be glad that your names are written in the book of life. Tapi bersukacitalah sebab namamu didapati di dalam kitab si anak domba. My dear sons and daughters, Anak-anakku yang laki-laki dan perempuan. today all your names are written in God's special Haleluya. book. Hari ini setiap namamu ditulis di buku Tuhan yang spesial. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Come on, lift up your hands. Mari angkat tanganmu. Open your mouth Buka mulutmu. and give thanks to Dan God. naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Give thanks to God. Syarabaka, glory. Your life will never be the same again. Sebab hidupmu tidak akan sama lagi. Praise the name of Jesus. Praise the name of Jesus. He is my rock. He is my fortress. He is my redeemer. In him will I trust. Praise the name of Jesus. Praise the name of
Jesus, He's my rock, He's my fortress, He's my King. Amen. Amin. Thank you, Lord, for all the wonderful work you have done right now. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang kau lakukan saat ini. And I pray you will continue to do a mighty work in the lives of these dear sons and daughters. Dan aku berdoa engkau akan terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam kehidupan setiap anak-anakmu di tempat ini. Because now they are the army of God. Sebab saat ini mereka adalah tentara Tuhan. And I pray you will teach them and guide them. Aku berdoa engkau mengajari dan menuntun mereka. In the name of the Lord Jesus Christ, I commit them into your holy hand. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku serahkan mereka ke tangan-Mu yang kudus. Amen. Amin. Please go back to your seats. Tolong kembali saudara ke tempat duduk saudara. Like I told you this morning, Seperti yang saya sampaikan kepada saudara pagi hari tadi. this evening I bring you the word from the Lord concerning Indonesia. Malam hari ini saya membawa kepada saudara pesan Tuhan untuk bangsa Indonesia. So on the 17th of February 2025, Tanggal 17 Februari tahun 2025. at about 6:44 in the evening, Kurang lebih jam 6.45 sore. I was just going to iron my clothes. Saya sedang mau menggosok baju saya. When I suddenly felt the presence of God in my room. Dan saya tiba-tiba merasakan hadirat Tuhan di kamar saya. And as I looked at one corner, Dan waktu saya melihat di satu sudut, I saw the Lord Jesus Christ standing there. saya melihat Tuhan Yesus berdiri di sudut tersebut. And he said, I have come to talk to you about this nation. Dan Tuhan berkata, aku saat ini datang untuk berbicara kepada engkau tentang bangsa ini. So for the next 15 minutes, the Lord spoke to me about the condition in this nation. Jadi selama kurang lebih 15 menit, Tuhan menyampaikan kepada saya yang menjadi kondisi bangsa Indonesia. So how he looks at the nation. Bagaimana Tuhan memandang bangsa ini. If you read Revelation chapter 2 and chapter 3, Kalau saudara membaca Wahyu pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, the Lord Jesus spoke to the Apostle John about 7 churches in Asia Minor. Tuhan Yesus berbicara kepada Rasul Yohanes tentang 7 gereja yang ada di Asia Kecil. Except for 2 churches, Hanya selain 2 gereja, concerning the other 5 churches, the Lord Jesus had some good things and bad things to say. untuk 5 gereja di luar dari 2, Tuhan memiliki hal yang baik dan juga yang tidak baik yang disampaikan kepada mereka. And all the 7 churches, he had something good to say about them. Kepada semua 7 jemaat, Tuhan memiliki sesuatu yang baik yang dikatakan kepada setiap The mereka. good things in the churches, Yang baik yang ada di dalam gereja. but only 5 churches had some shortcoming. Tapi ada 5 gereja yang memiliki kekurangan. That they were not doing according to what God expects them to do. Bahwa mereka tidak melakukan seperti yang Tuhan harapkan untuk mereka lakukan. And that caused corruption in the church. Dan itu membawa korupsi di dalam gereja. And some churches don't even look like churches anymore. Dan bahkan ada beberapa dari jemaat yang ada sudah tidak terlihat seperti gereja. So this is a very clever, subtle entrance of the evil one into the church. Jadi ini adalah seperti masuk awalnya yang jahat ke dalam tubuh Kristus. So those events actually took place in the 1st century. Jadi semua yang Anda baca di kitab Wahyu pasal 23 sudah terjadi di abad yang pertama. But there is another way of looking at it. Tapi ada satu perspektif untuk melihat. And Bible scholars tell us Dan ahli-ahli Alkitab berkata that the 7 churches represent 7 ages of the church. bahwa 7 jemaat atau 7 gereja merepresentasikan 7 masa.
And if we look back at the last 2,000 years of church history, Kalau kita melihat 2000 tahun ke belakang dari sejarah gereja, whatever happened to the 7 churches happened literally in the last 2,000 years to the church. apa yang terjadi kepada 7 jemaat betul-betul terjadi kepada gereja Tuhan secara keseluruhan. So where are we today? Jadi sekarang kita lagi ada di mana? The 7th church. Kita sedang ada di gereja yang ke-7. The church all over the world is like the Laodicean church today. Gereja di seluruh dunia saat ini seperti gereja yang ada di Laodikia. So there is one big danger now. Ini adalah sebuah bahaya. The big danger is a warning the Lord Jesus gave to the Laodicean church. Bahaya besar di dalam peringatan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada gereja di Laodikia. If you don't repent, Kalau kamu nggak bertobat, then I will vomit you out. maka aku akan memuntahkan engkau. Which means he will take you out from within him and cast away. Jadi dia akan mencabut, menarik kita dari dirinya dan akan mengenyahkan kita. Which means we can lose our salvation. Berarti kita bisa kehilangan keselamatan kita. That is the warning in that 7th church. Ini adalah peringatan yang disampaikan di jemaat yang ke-7. And there was nothing good about the 7 churches at all. Dan gak ada sebetulnya hal yang baik tentang gereja yang ke-7 ini. Because they became rich Karena mereka menjadi kaya, and they became very prosperous. mereka sangat makmur. So they said to themselves, Jadi mereka ngomong sama diri mereka sendiri. "Oh, I now am well and good. Sekarang aku baik dan tidak memerlukan apa-apa. I don't need to pray anymore. Aku gak perlu doa lagi. Why do I need to pray? Kenapa aku perlu doa? I have everything now. Aku punya semua sekarang. So no need to pray." Gak perlu doa. In the year 1986, Di tahun 1986, the Lord Jesus sent me to Nepal. Tuhan mengutus saya untuk pergi ke Nepal. So in fact, that place that the Lord sent me was part of India. Sebetulnya tempat di mana Tuhan mengutus saya itu masih bagian dari India. But it looked very exactly like the mountains and the wilderness in Tibet. Tapi sangat mirip kelihatannya seperti yang ada di Tibet. So he told me to go and reach out to the Tibetan people living in that region. Jadi Tuhan menyuruh saya untuk menjangkau orang-orang yang tinggal di wilayah itu. And that region is not a beautiful place like Jakarta. Nah, tempat itu bukan tempat yang indah seperti Jakarta. It is not a plain area like Indonesia. Bukan tempat yang datar seperti Indonesia. It's a mountainous region. Tapi adalah wilayah yang penuh dengan gunung. The entire region sits at 10,000, 12,000 feet above sea level. Seluruh dari wilayah ini ada 12.000 di atas permukaan laut. So to go to that place, Untuk pergi ke tempat itu, we need to walk for 12 days. saya harus jalan 12 hari. So the Lord told me to go there. Jadi Tuhan bilang kamu harus pergi ke sana. So when we went in that region, Jadi waktu saya pergi ke wilayah tersebut. and for the first 3 days of walking, Dan untuk 3 hari pertama di dalam perjalanan. up the high mountain, down the valley, Naik ke gunung yang tinggi, turun ke dalam lembah. there was not a single village to be seen. Tidak ada satupun kampung yang bisa terlihat. And after 3 days, Dan setelah 3 hari, then I saw a village. baru saya melihat ada satu kampung. In that region, a village consists of 3 houses. Di wilayah itu, satu kampung itu ada isinya 3 rumah. If it is a big village, there are 10 houses. Kalau kampungnya cukup besar, ada 10 rumah. So after from one village to another village, Jadi dari satu kampung ke kampung yang berikutnya, I have to walk one entire day. saya harus jalan 1 hari penuh. And the Tibetan people have different lifestyle Dan orang-orang Tibet punya gaya hidup yang berbeda. and also different eating habits. Dan mereka juga punya tabiat makan yang berbeda. Most of their diet is meat Kebanyakan dari makanan mereka adalah daging. and not cooked meat but dried meat. Bukan daging yang dimasak, tapi daging yang sudah dikeringkan. In what way? Caranya gimana? I once saw with my own eyes. Saya satu kali ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. So they have a kind of a calf called a yak. Mereka punya setipe kerbau yang namanya yak. So the yak is as big as a kerbau Nah, jadi yak ini besarnya seperti kerbau, but very hairy. tapi penuh dengan rambut. It's a very big animal. Penuh dengan bulu besar. And the yak gives milk.
Dan yak ini memproduksi susu And then it is hair, it's used for making winter clothes. dan rambutnya atau bulunya tuh dipakai untuk baju musim dingin. And the dung from the yak is used for manure, for fuel, fire. Dan kotorannya dipakai untuk pupuk dan juga untuk menghasilkan energi. And the yak is also used for carrying goods, traveling from one place to another place. Dan yak juga dipakai untuk mentransportasi barang dari satu tempat ke tempat yang lain. So the Tibetan people living in that region, they eat very simple kind of food. Jadi orang-orang Tibet di wilayah itu mereka makan makanan yang cukup sederhana. They ground barley. Mereka itu seperti menggiling seperti bulir gandum. They ground it to powder. Mereka giling sampai jadi bubuk. Then they add some water. Terus ditambah air. Make it into a dough. Dibuat jadi adonan. And then they make it into small balls. Terus digulung jadi bola-bola kecil. And eat. Dan dimakan. Then for meat. Dan untuk daging. They cut the leg of the yak. Mereka potong kaki dari yak. And then laid out in the sun to dry. Dan ditaruh di bawah sinar matahari untuk menjadi kering. From morning to evening. Dari pagi sampai malam. Out to dry. Mereka ditinggal di luar supaya kering. And in the evening. Dan di malam hari. The whole family gather around. Semua keluarga berkumpul di sekitar. They take this big chunk of thigh from the yak leg. Dan mereka ngelihat paha dari kaki yak tersebut. They cut into small pieces and eat. Dipotong kecil-kecil, dimakan. No salt. Nggak ada garam. No chili. Nggak ada cabai. No asam pedas. Nothing. Nggak ada. And they just eat like that. Dan mereka makan seperti itu. And because of the high mountainous region. Karena gunung-gunung yang menjulang tinggi. And the place is very cold. Dan tempatnya sangat dingin. Even the bread there is so hard. Jadi roti di sana itu keras. You can't even bite with your mouth. Kamu nggak bisa gigit. And then they have a tea. Dan mereka punya teh. The tea is very, very different from like what you drink. Nah, tehnya sangat berbeda dengan teh yang saudara minum. When they put the tea leaves in the cup. Jadi kalau mereka taruh daun teh di dalam cangkir, dituang air, the water will appear blood red. Nah, airnya akan kelihatan seperti merah darah. And then they add salt. Terus ditambah garam. No sugar. Nggak ada gula. So they add salt. Mereka tambahin garam. Then instead of susu, nggak ada susu. They add butter. Mereka tambahinnya mentega. That butter is from the yak. Menteganya dari yak. So this is their staple diet. Jadi ini adalah makanan sehari-hari mereka. So I come from South India. Saya datang dari India Selatan. So the Indian people drink tea like the British people. Nah, orang India dari selatan minum teh seperti orang Inggris. With nice susu lembu. Nah, pakai susu sapi. And then nice sugar. Dengan gula. And then nice tea leaves. Terus dengan daun teh yang indah. So all my life I grew up drinking tea like that. Jadi sepanjang seumur hidup saya minum teh seperti itu. So now I'm drinking this kind of tea. Nah, sekarang saya mulai minum teh yang kayak begini. So that's okay. Nggak apa-apa. Now the problem is. Masalahnya ini. The yak butter is such a smell. Mentega dari yak ini baunya luar biasa. I'm telling you the absolute truth. Saya kasih tahu sebenar-benarnya. The first time I drank this tea. Pertama kali saya minum teh ini. The woman in that village brought me this tea. Nah, ada satu wanita dari satu kampung ini dia kasih teh ini. When she was 10 feet away. Waktu dia berdiri 10 kaki dari tempat saya berdiri. The smell came and knocked on my door. Baunya sudah mengetuk hidung saya. And I wanted to vomit. Saya udah pengen muntah. So smelly. Bau. What to do? I have to drink that. Ya, tapi apa boleh buat? Saya harus minum. Because in the cold you need warmth for your body. Karena lagi dingin, kamu perlu sesuatu menghangatkan tubuh. So for 10 days that was what I was drinking every day. Jadi selama 10 hari, tiap hari saya minum itu. Then that bread need to soak in the tea for 10 minutes. Nah, roti harus dicelupkan, berendam di dalam teh kurang lebih 10 menit. Then the bread will become little soft. Nah, baru rotinya sedikit lembut. So day and night for 10 days I've been eating this. Pagi malam saya makan itu. So one day I prayed. Satu hari saya berdoa. Lord Jesus.
Tuhan Yesus. For 10 days I've been eating this. 10 hari saya makan ini. Today I like to drink a nice cup of Indian tea. Saya hari ini Tuhan pingin minum teh dari India yang enak. And one chapati. Saya pengen makan capati. You know chapati? Saudara tahu nggak capati itu apa? Ada di sini. Ada. Chapati. Capati. And pickles. Dan juga dengan asinan. Acar. So hot acar. Jadi dengan acar yang panas. Panas because it's cold up there. Ya, karena dingin. So you cannot have cold acar. Jadi kalau acar yang dingin nggak bisa. So I prayed, Lord, I want a nice cup of Indian tea. Jadi saya berdoa, Tuhan, saya mau 1 cangkir teh India, 1 chapati, 1 capati, and acar panas. yes. So I prayed this in a wilderness. Jadi saya berdoa ini di tengah-tengah padang belantara. In a Tibetan temple, I was staying one night. Saya tinggal di sebuah kuil yang ada di Tibet 1 malam. So I looked up and I prayed. Saya melihat ke atas, saya berdoa. Then I also told God, Dan saya juga bilang sama Tuhan. but I know you cannot do it. Saya bilang ini, Tuhan, saya tahu Tuhan nggak bisa sih I lakukan. know you cannot provide. Saya tahu Tuhan nggak bisa sih sediain ini. Because this is wilderness. Karena ini padang Where belantara. to get chapati? Di mana bisa dapat capati di Because padang all the belantara? Tibetans are only eating hard bread. Karena orang-orang Tibet di sini cuma makannya roti keras. So I told God, Jadi saya bilang sama Tuhan, but don't feel bad that you cannot provide for me. Tuhan, nggak usah merasa bersalah kalau nggak bisa menyediakan buat saya. I honestly said that. Saya dengan jujur ngomong seperti itu. Don't feel bad. Saya bilang, Tuhan, jangan merasa That bersalah. you cannot fulfill this little boy's desire. Karena Tuhan tidak bisa memenuhi keinginan si bocah kecil ini. I understand this is wilderness. Saya tahu, saya sadar ini padang belantara. But you are my Bapa. Tapi engkaulah Bapa. I'm your anak. Haleluya. So I just made my desire known to you. Jadi saya hanya menyampaikan yang menjadi kerinduan hati saya kepada engkau. But please don't feel bad, ya. Tapi Tuhan, Bapak nggak usah merasa bersalah. After praying this prayer, Setelah saya berdoa, doa itu, I started walking for 3 hours. saya mulai berjalan 3 jam. And there we came at a junction where the road splitted into 2. Saya tiba di sebuah persimpangan jalan di mana jalannya mecah jadi 2 arah. So to go to our next destination, I didn't know whether to go to the right or to the left. Jadi untuk pergi ke destinasi yang berikutnya saya nggak tahu harus ke kanan atau harus ke kiri. But there was a small house in the center where the 2 roads splitted. Tapi ada satu rumah kecil di tengah-tengah di mana jalan itu memisah. So I decided to go inside and ask for direction. Jadi saya memutuskan masuk ke dalam rumah untuk minta petunjuk jalan. So when I entered in, Waktu saya masuk, on 2 different beds, there were 2 Indians sleeping. ada 2 ranjang dan ada 2 orang India berbeda yang sedang tidur. And they don't look like the Tibetan people. Mereka nggak kelihatan seperti orang Tibet. They look like me. Mereka kayak saya bentuknya. So I thought, okay, these are Indians. Jadi saya merasa, wah bagus ini orang India nih. So as soon as they saw me, Waktu mereka lihat saya, they stood up to pay respect. mereka semuanya bangun untuk menunjukkan hormat. Because in India, they give great respect to people who are like me. Nah di India, mereka memberikan hormat yang sangat mendalam kepada orang-orang yang seperti saya. So I told them, please lie down on your bed, don't worry. Saya bilang udah bebaring aja, nggak usah I khawatir. just need to know the direction. Saya cuma harus tahu ini jalannya kemana. As I was speaking like that and asking for direction, Waktu saya lagi ngomong seperti itu, lagi minta jalan. and then only I noticed there was a little kitchen. Nah saya baru sadar bahwa ada dapur kecil. From the kitchen, the butler came out. Dari dapur ada seorang pelayan keluar. And he was holding a plate in his hand. Dan orang ini bawa piring. See, normally when you carry a plate, you will go straight to the person Nah on, biasanya right? kan kalau ada seorang pelayan bawa piring langsung disajikan. This cook came near to me and showed me, and then he walked. Tapi pemasak ini deketin saya, terus saya ditunjukin masakannya di depan hidung saya. And do you know what was in the plate? Saudara tahu nggak yang di atas piring itu apa? Chapati. Capati. So I told the Lord, Jadi saya bilang sama Tuhan, there goes my breakfast. Tuhan itu makan pagi saya. So he brought it to his master. Nah, jadi si pelayan ini membawanya ke tuannya. So I thought, oh Lord,
that's supposed to be mine. Saya bilang dalam hati, Tuhan, itu seharusnya sarapan saya. So he brought it to his master. Nah, tapi pelayan ini menyajikannya di depan See, bosnya. in India as well as in Indonesia, Nah, di India dan juga di Indonesia sama. we'll always serve our guests first. Kita selalu harus melayani tamu kita terlebih dahulu. Betul tak? Betul. So in the same manner, Jadi demikian pula, those two men say, itu dua orang ngomong no, gini. no, serve our guests first. No, kamu harus sajikan sama tamu kita terlebih dahulu. Wait, the story not ended Nah, yet. belum, ceritanya belum selesai. So the butler came to me. Jadi pelayannya datang ke saya. I saw the plate. Saya lihat piringnya. 2 chapati Ada 2 chapati. and achar panas. Haleluya. Now this is very strange because in India they don't eat don't eat chapati with achar. Nah, ini sangat unik sebab di Tibet itu mereka nggak makan chapati pakai acar panas. They don't eat like that. Mereka nggak makan. But that day achar was there. Tapi hari itu ada acar. So wait, story not ended Nah, yet. tunggu, ceritanya belum selesai. Then later on you can clap your hands to glorify God. Nanti saudara baru bisa tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. So I took the plate. Jadi saya ambil piringnya. Tears were rolling down my eyes. Saya udah nangis. At the great miracle of God. Ada mujizat Tuhan yang besar. So as I was going to eat, Jadi waktu saya mau mulai makan, suddenly I remembered, saya ingat, where is the tea? tehnya mana? I prayed for tea. Saya berdoa buat teh. So I said, Lord, Jadi saya bilang, Tuhan, you answered one part. Tuhan udah jawab satu bagian. Where's the tea? Mana tehnya? As I was about to end that prayer, Waktu saya hampir menyelesaikan doa, the butler came pelayannya balik. with a cup of nice, delicious Indian tea. Dengan secangkir teh India yang sangat enak. I was overwhelmed with the goodness of God. Saya sangat begitu dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. This small miracle proved to me Bahwa mujizat kecil ini membuktikan kepada saya. that there is nothing impossible with Bahwa God. tidak ada yang mustahil bagi Amen. Tuhan. Amin. Amen. Amin. With God, all things are possible. Bersama dengan Tuhan segala sesuatunya mungkin. Even in a wilderness, God can bring chapati. Bahkan di tengah-tengah padang belantara Tuhan bisa bawa chapati. What more God cannot do? Apalagi yang Tuhan gak bisa lakukan. This is how my faith began to grow. Nah, di sini iman saya mulai bertumbuh. In trials and tribulation that I went through. Di tengah-tengah masa sukar yang saya harus lewati. When I see the miracles of God working like this. Waktu saya melihat mujizat Tuhan bekerja seperti My ini. faith began to grow. Iman saya mulai bertumbuh. And trust God for anything. Dan saya mulai percaya berharap kepada Tuhan untuk segala sesuatu. Okay, why am I telling you this? Kenapa saya perlu sampaikan ini? Because during my 12 days that I walk in that region, Kenapa? Karena 12 hari saya sedang berjalan di wilayah itu. for a cup of tea, I prayed very ardently. Untuk satu cangkir teh saya harus berdoa dengan tekun. But now I'm surrounded with many cups of tea. Sekarang saya sudah dikelilingi dengan begitu banyak cangkir teh. Too many cups of tea. Terlalu banyak teh. Every morning I have 2 cups of tea. Tiap pagi 2 cangkir. That's my breakfast. Itu makan pagi saya. Big cup. Tapi gelasnya gede. And then when I go to my office, Waktu saya sampai di kantor, my secretary brings me 1 cup of tea. sekretaris saya bawa 1 cangkir lagi. And then at 11 o'clock, Jam 11, another cup of tea. 1 cangkir lagi. And then at 3:30, Sekarang jam 3.30 sore, another cup of tea. 1 cangkir lagi. And then if I needed extra tea, Nah kalau saya mau teh lagi ekstra, all I need to do is call my dear daughter. nah yang saya perlu lakukan panggil anak perempuan saya. And she brings me another cup of tea. Dia kasih saya 1 cangkir teh lagi. So now I don't need to pray for tea. Jadi sekarang saya udah gak perlu berdoa buat teh. See, this is the problem with the Laodicean church. Ini yang menjadi masalah dan problem di gereja They Laodikia. have everything with them. Mereka udah punya semua. They don't need to pray. Mereka gak perlu berdoa. They don't need God. Mereka gak perlu Tuhan. This is the problem with today's church. Ini yang menjadi masalah dengan gereja masa We are sekarang. blessed with good clothes, Kita diberkati dengan baju yang baik. with a good house over Dengan our head, rumah yang baik di atas kepala kita. good family, Dengan keluarga yang baik. good
nation dengan negara yang baik, with prosperity. negara yang makmur. Why do we need God? Kenapa kita butuh Tuhan? Why do we need to live a holy life? Kenapa perlu hidup kudus? Why do we need to seek God? Kenapa perlu mencari Tuhan? Why do we need to live a godly life? Kenapa perlu hidup benar? Why do we need to sacrifice? Kenapa perlu berkorban? We don't need. Kita nggak perlu. We don't need God. Kita nggak perlu Tuhan. This is the problem in the Laodicean church. Dan ini adalah problem masalah di gereja Laodikia. Let me share with you a very true incident that happened many years ago. Biarkan saya menguraikan kepada saudara sebuah insiden yang terjadi beberapa tahun yang lalu. In the year 1991, Di tahun 1991, that was when I first was invited to the US. itu pertama kali saya diundang ke Amerika Serikat. So I stayed with a very nice American family Saya tinggal dengan satu keluarga yang sangat baik in the middle of the US. di tengah-tengah Amerika Serikat. So the family, older husband and wife, Keluarga ini adalah sepasang suami istri yang umurnya jauh lebih tua. and the husband was working as an accountant, Suaminya bekerja sebagai seorang akuntan and his wife is in full-time ministry. dan istrinya ada di dalam pelayanan sepenuh waktu. Very dedicated couple, Sangat berdedikasi kepada very zealous for the Lord, Menggebu-gebu untuk Tuhan. very God-fearing, Sangat takut akan Tuhan. and they have 3 sons. Dan mereka punya 3 anak laki-laki. The first 2 boys got married. 2 anak laki-laki pertama sudah menikah. First son has no kids. Anak laki pertama tidak punya anak. The second son had a newborn baby, boy. Anak laki yang kedua baru punya 1 anak, juga anak laki-laki. So when I visited them, Jadi waktu saya mengunjungi mereka, the boy was 17 months old. anak bayi ini umurnya 17 bulan. And the grandmother told me, Dan si nenek ngomong sama saya, when this boy was born, waktu anak laki-laki ini lahir, big hole in his heart. ada lubang di jantungnya. So the doctor say he will not survive. Jadi dokter bilang anak ini tidak akan bisa hidup. In the first 3 months of the boy's life, Di 3 bulan pertama di umur anak ini, he had 3 surgeries on the heart. bayi ini sudah melewati 3 operasi jantung. And the doctor said, Dan dokter berkata, even with the surgery, bahkan dengan operasi pun, he will only live for about 6 months. anak ini hanya akan hidup kurang lebih 6 bulan. But the grandmother is a very praying woman. Tapi si nenek ini adalah seorang wanita yang berdoa. She prayed ardently. Dan dia berdoa dengan tekun. And the boy lived beyond 6 months. Dan anak bayi laki-laki ini hidup jauh di atas 6 bulan. Until now when I met the boy, he was 17 months old. Sampai waktu saya ketemu dengan bayi ini umurnya sudah 17 bulan. One day the boy suddenly died. Satu hari tiba-tiba bayi ini meninggal. The mother bathed him. Si ibu memandikan. She went to the kitchen to make him food. Ibunya setelah mandiin bayinya pergi ke dapur untuk membuatkan susu. He was playing games. Nah, si bayi ini lagi main. Then suddenly she heard a sound, like dropping sound. Tiba-tiba dia dengar seperti ada suara sesuatu terjatuh. She came running to see the boy. Dia lari untuk menjumpai anaknya. Within 2 minutes he turned blue all over his body. Dalam waktu 2 menit, bayi ini biru seluruh kujur tubuhnya. By the time the ambulance came, Waktu ambulans akhirnya datang, the boy has died. bayi laki-laki ini sudah meninggal dunia. So the mother was so heartbroken. Jadi si ibu sungguh patah hati. First grandchild in the family. Dan si nenek ini cucu pertama di dalam keluarga. Their heritage gone. Seperti warisan mereka itu hilang. So the American people have a very different custom. Nah, orang Amerika itu punya tabiat yang berbeda. After the funeral service, Nah, setelah adanya pemakaman, everybody will gather in the house where someone has lost. nah orang-orang akan mulai berkumpul di dalam rumah orang-orang yang mengalami kedukaan. And they'll have some food and tea and all that. Dan mereka akan makan dan juga minum teh. So while everybody were eating, Waktu semuanya lagi makan, I stood in one corner. I felt feeling very sad for the little boy. saya berdiri di satu titik dan saya sangat sedih karena anak laki-laki, bayi laki-laki So yang the little meninggal. boy's mother came towards me. Nah, ibu dari anak laki-laki ini datang ke saya. She hold my hand, she cried and she cried. Dia pegang tangan saya dan dia menangis dan dia menangis. Her husband also was standing and crying. Suaminya juga berdiri di sana dan menangis. So I held her face Saya pegang muka wajah si ibu and I told her, dan saya bilang, my dear daughter, anakku yang aku kasihi, I will pray for you. saya akan berdoa untuk kamu. Before the end of December 31, 1991,
Sebelum Desember 31, 1991, you will conceive again. kamu akan hamil lagi. God will bless your womb. Tuhan akan memberkati I will rahimmu. pray ardently for you Saya akan berdoa dengan sepenuh hati untuk kamu. that God will bless you for your loss. Bahwa Tuhan akan memberkati kamu dan menghentikan So kehilanganmu. when I went back to India, Jadi waktu saya kembali ke India, every day I prayed ardently for her. setiap hari saya berdoa dengan tekun untuk perempuan ini. On December 26, 1991, Tanggal 26 Desember 1991, her husband called me. saya mendapat telepon dari si He suami. said, "Oh, Brother Sadhu, Dia bilang, Brother Sadhu, I have good news for you. saya punya kabar baik. My wife is pregnant." Istri saya hamil lagi. So according to the word of God, before the end of the year, she conceived. Jadi sesuai dengan penyataan Tuhan, sebelum tahun berakhir, dia sudah hamil. And the following year, she gave birth to a beautiful, healthy baby girl. Dan di tahun yang berikutnya, dia melahirkan seorang putri yang cantik dan So sehat. all their tears were wiped away. Air mata mereka dihapuskan. So her husband is a computer engineer. Nah, suaminya ini adalah orang komputer. And his wife was a housewife. Dan istrinya adalah ibu rumah tangga. And the following year, Nah, tahun berikutnya, she became pregnant again. dia hamil lagi. And they were blessed with twins. Sekarang mereka diberkati dengan kembar. So for their one loss, now God blessed them 3 times. Jadi dengan satu kehilangan mereka, Tuhan memberkati mereka 3 kali. So before the twins came, Sebelum yang kembar itu lahir, God blessed the family. The husband got a promotion. Tuhan memberkati keluarga ini sehingga sang suami mendapatkan promosi. And they bought a bigger house. Mereka beli rumah lebih besar. Because 3 children needs 3 bedrooms. Karena 3 anak berarti butuh 3 kamar yang So terpisah. they need a big house with 4 bedrooms. Mereka now. butuh berarti rumah dengan 4 kamar. And 2 years later, 2 tahun she kemudian, conceived again. dia hamil lagi. And she was blessed with another baby girl. Dan dia diberkati lagi dengan satu putri. And they bought another bigger house. Dan mereka beli rumah lebih besar lagi. And the husband also got promoted again. Suaminya dapat promosi lagi. So year by year they were getting richer and richer. Jadi tahun lepas tahun mereka semakin kaya dan semakin kaya. Now here came the danger. Nah, ini bahaya. As they were prospering, Sewaktu mereka semakin makmur, their attendance to the church began to get lesser, kehadiran lesser. kehadiran mereka di gereja lokal mereka makin menyusut. Her father-in-law is the pastor of the church. Sebab mertuanya itu gembala gereja mereka. From attending church every Sunday, Dari menghadiri gereja setiap hari Minggu, now became 3 Sundays a month. sekarang hanya 3 hari Minggu dalam 1 bulan. Then became 2 Sundays. Sekarang cuma 2 hari Minggu, Then became monthly visit. sekarang hanya sebulan sekali. Then became no visit. Sampai akhirnya tidak pernah mengunjungi gereja. They stopped attending church. Mereka berhenti menghadiri gereja. So the father-in-law asked the son, why you're no more coming to church? Jadi si mertua tanya sama anak menantunya laki-laki, kenapa berhenti ke gereja? So by this time they have 4 children, Jadi pada masa itu, saat itu mereka sudah punya 4 anak, 3 cars, punya 3 mobil, very big house, dan rumah yang sangat besar, big salary, dengan gaji yang besar, big position in the company. dengan posisi yang cukup tinggi di dalam perusahaan. So the son and the daughter-in-law told the father-in-law, Jadi si menantu laki-laki dan istrinya bilang sama mertuanya, oh daddy, Pak, we are praying in our own house. Pak, kita juga berdoa di dalam rumah. Doesn't the Bible say you are the temple of God? Kan Alkitab bilang, tidak tahukah kamu bahwa kamu bait Roh Kudus? Doesn't the Bible say wherever 2 or 3 are gathered, Jesus is there? Bukankah Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul maka Tuhan Yesus hadir? So we pray in our own house. Jadi kita juga doa di dalam rumah. Why go to a church? Kenapa pergi ke gereja? This is the Laodicean church problem. Ini problem gereja Laodikia. This is the same problem in the church here today. Ini adalah problem gereja saat ini. So when riches of prosperity grows, Waktu kekayaan semakin bertambah, there's a lot of fat covers the heart. makin banyak lemak yang menutupi jantung. Your heart becomes fatted with butter. Jantung kita semakin gemuk dengan mentega.
you get spiritual cholesterol. Akhirnya kita ngalamin kolesterol spiritual. So the blood of Jesus cannot flow into your heart Karena ada anymore. kolesterol, maka darah Yesus nggak bisa ngalir. And your heart becomes full of spiritual cholesterol. Karena hatinya penuh dengan kolesterol rohani, There is no more room for the Lord Jesus in your heart any longer. nggak ada lagi ruangan buat Tuhan Yesus di dalam hati. This is the Laodicean church problem today. Ini adalah masalah gereja Laodikia hari ini. My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. Saudara-saudaraku, anak-anakku yang laki-laki perempuan yang kukasihi. There are two warnings the Lord Jesus gives to the Laodicean church. Ada dua peringatan yang Tuhan berikan kepada gereja di Laodikia. One, he says, you repent. Satu, bertobat. If you don't repent, Kalau kamu nggak bertobat, I will vomit you out. akan aku muntahkan engkau. Warning number 2. Peringatan kedua, He said, I stand at the door of your heart and I knock. aku sedang berdiri di depan pintu hatimu dan I am mengetuk. calling you. Aku memanggil, I am knocking. aku sedang mengetuk. If Kalau you hear my voice. kamu mendengar suaraku. If. Kalau. Now that is a very important word. Ini kata yang sangat penting. If you hear my voice. Kalau engkau mendengar perkataanku. Which means you may not hear the voice. Jadi ada kemungkinan saudara nggak bisa dengar suara Tuhan. You may not hear the voice because you don't want to hear. Bisa nggak kedengeran karena nggak mau dengar. Or you close your ears. Atau karena kita tutup telinga. I don't want to hear. Saya nggak mau dengar. I don't want to hear about sacrifice. Saya nggak mau dengar tentang pengorbanan. I don't want to hear about dedicating my life. Saya nggak mau dengar tentang I mendedikasikan don't hidup. want to hear all that. Saya nggak mau dengar semua itu. I am blessed. Saya diberkati. Your heart becomes rich. Akhirnya hati kita sepertinya kaya. About 10 years ago, I was in Taiwan. 10 tahun yang lalu saya ada di Taiwan. So one night, a special meeting was organized in the capital city, Taipei. Nah, ada satu malam, ada sebuah pertemuan khusus yang diadakan di ibu kota Taipei. So the church was very small. Jadi karena gerejanya kecil, So when they announced that I was coming, kalau waktu diumumkan bahwa saya akan datang, the church overflowed with a huge crowd. gerejanya penuh dengan orang-orang. So 200 people jam-packed in the small church that can only sit 100 people. 200 orang menyesaki sebuah ruangan yang sebetulnya hanya bisa menampung 100 orang. Though everybody was sitting on the floor, Semuanya udah duduk di lantai, it was packed. tapi sangat sesak. And together with the pastor, I was sitting right against the wall. Bersama dengan si gembala, saya duduk di pojok dekat tembok. So after sharing the message, Setelah saya menyampaikan pesan, I started praying for the people. saya mulai berdoa untuk umat yang hadir. So as I was praying, Waktu saya mulai berdoa, I saw the Lord Jesus standing by my right side. saya melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan saya. And he pointed about several people's problems Dan dia mulai menunjukkan masalah-masalah beberapa orang yang hadir. and told me how he was blessing them. Dan memberitahu kepada saya bagaimana dia sedang memberkati mereka. Then suddenly the Lord Jesus said, Tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong begini sama saya. there is a robber in this meeting. Ada pencuri di pertemuan ini. Ask him to repent right now. Kamu suruh orang ini bertobat. So quickly I opened my eyes to see. Jadi saya mulai buka mata. Because people, sometimes robbers come in, all the women are praying, they all carry nice handbag. And the robber can put their hand and just curi. Nah, kan kok pencuri, misalnya semua perempuan-perempuan bawa tas bagus, tapi mereka lagi melipat tangan, lagi berdoa, tiba-tiba si pencuri akan taruh tangannya ke dalam tas perempuan untuk nyolong. You don't just bring a plastic bag into church. Kan nggak mungkin saudara bawa kresek ke dalam gereja. When I look around, Waktu saya I melihat, see all these very expensive handbags. saya lihat di pertemuan itu perempuan-perempuan bawa tas-tas mahal. So not only it looks expensive, Bukan hanya kelihatan mahal, inside also can be juta rupiah. di dalam itu jutaan tuh. So I looked around, Jadi saya mulai noleh kiri, everybody was praying. semuanya berdoa. Nobody appeared like a robber. Gak ada yang kelihatan seperti pencuri. So I told the Lord Jesus, Saya bilang sama Tuhan Lord, Yesus, everybody look very nice here. Tuhan, semuanya kelihatannya baik. Where is the robber? Mana So pencurinya? then the Lord Jesus pointed a finger at one particular man. Tiba-tiba Tuhan menunjukkan jarinya ke satu laki-laki. He said, he is the robber. Dan Tuhan bilang, itu So pencurinya. I looked at him. Jadi saya lihat ke orang He itu, was so handsomely dressed. dia sangat ganteng dan berpakaiannya rapi. Wearing a nice full sleeve shirt. Dia pakai lengan panjang. And he looked like he's a well-to-do man. Dan dia kelihatan seperti orang yang berada.
So I told the Lord Jesus, Saya bilang sama Tuhan Yesus, Lord, how can he be a robber? Tuhan, gimana bisa orang ini So the Lord pencuri? told me, tell him he's a robber. Bilang, ngomong sama dia, So kamu I- pencuri. So I said, there is a robber here. Jadi saya bilang begini di depan, ada pencuri di sini. Can you imagine as soon as I said that, Saudara bisa bayangkan nggak? Setelah saya ngomong seperti itu, how everybody would have reacted? semuanya bagaimana reaksinya? But they did not laugh like you all. Tapi mereka nggak ketawa kayak They were saudara. all very fearful. Mereka dengan takut, Nobody dared open their eyes. nggak ada yang berani buka mata. Everybody were praying. Semuanya berdoa. But the man wouldn't want to repent. Tapi yang laki-laki itu nggak mau bertobat. He was sitting on his chair. Dia duduk di kursinya. So the Lord told me, Terus Tuhan bicara kepada tell saya. him today it's his last chance. Kasih tahu bahwa hari ini adalah If he kesempatan doesn't terakhir. repent today, Kalau nggak bertobat hari ini, then he will be gone for good. maka dia akan lenyap. So I made this appeal again and again. Jadi saya ngomong lagi, berkali-kali, berulang-ulang kali. But he wouldn't. He was looking around to the left and right thinking who's the robber. Tapi laki-laki ini toleh kiri, toleh kanan, bertanya-tanya, siapa pencuri yang dimaksud? So finally I told the Lord, Jadi akhirnya saya bilang sama Tuhan, please tell me why or how he's a robber. saya bilang, Tuhan, tolong beritahu kepada saya kenapa engkau memanggil dia seorang pencuri. Now you need to listen carefully. Saudara perlu dengar baik-baik. The Lord told me, Tuhan bilang gini sama saya. he told me about his life. Tuhan mulai bicara kepada saya tentang hidup orang ini. This man is from the southern part of Taiwan. Dan Tuhan sampaikan bahwa orang ini dari selatan Taiwan. He came to the capital city to start a business. Dia pergi dan pindah ke Taipei, ibu kota, untuk memulai sebuah usaha. So before starting the business, Sebelum memulai usaha, he knelt down and he prayed. dia berlutut dan berdoa. He said, Lord Jesus, Dia bilang, Tuhan Yesus, I accept you as my business partner. aku menerima engkau sebagai mitra usahaku. And I will faithfully give my tithes to the church. Dan aku akan memberikan persepuluhanku ke gereja. So the Lord blessed him. Jadi Tuhan memberkati dia. When he made his first $1,000, Waktu dia pertama kali menghasilkan $1,000, he gave 100 to the church. dia kasih $100 ke Then the Lord gereja. bless him. Tuhan berkati lagi. He made his first 10,000. Dia akhirnya menghasilkan $10,000 And he gave pertama. 1,000. Dia kasih The Lord $1,000. bless him. Tuhan berkati. He made his first 100,000. Dia menghasilkan $100,000 pertama. He gave 10,000 to the church. Dia kasih 10,000 ke gereja. Then he made his first 1 million. Terus dia menghasilkan $1 juta pertama. And how much tithes? Dan sekarang perpuluhannya berapa? Berapa? 100. Betul. 100 100.000. ribu. Oh, 100 ribu. So as he was about to take out 100,000 from the 1 million, Jadi waktu dia hampir mau mengeluarkan 100.000 dari 1 jutanya, his heart told him, hatinya ngomong gini, banyak duit. banyak banget, Banyak. Too much money. kebanyakan. Then he thought to himself, Dia mulai berpikir why kepada does dirinya. God need my money? Dia bilang begini, All kok the cattle on 1,000 hill belongs to God. Tuhan gak mungkin butuh uang saya, All semua the- ternak punya dia, All the silver and gold in this world all belongs to God. semua emas, semua perak punya Tuhan. Why does he need my money? Kok Tuhan butuh uang saya? He held back that tithe. Akhirnya dia menahan persepuluhannya. But his business grew. Tapi usahanya terus berkembang. 1 million became 10 million. 1 juta, sekarang 10 juta. And he held back all the money. Sekarang dia tahan semua uangnya. For 2 years he held back all the tithes. Selama 2 tahun dia tahan perpuluhannya. So the Lord said, he's a robber. Sekarang Tuhan bilang, dia adalah pencuri. He robbed my money. Dia mencuri uang saya. So the Lord said, now you tell him all this. Sekarang kamu harus sampaikan ke orang itu. So I narrated all this. Jadi sekarang saya mulai menjabarkan semua yang saya The tahu. moment I started saying all this, Waktu saya mulai menjabarkan, the man's head was bowing down lower, lower, and lower. nah kepala laki-laki ini makin turun, makin turun, makin turun. But he would not repent. Tapi dia gak mau bertobat. So finally I told him, Akhirnya saya bilang sama dia, if you are not going to kneel down right now, kalau kamu gak mau berlutut sekarang, I'm going to walk up to you saya akan datang menghampiri kamu. and pull you by your ear Saya akan tarik telinga kamu. and expose you to everyone here. Saya akan singkapkan kamu di depan semua orang. The moment I said that, Waktu saya katakan seperti he itu, immediately knelt down. dia langsung berlutut.
And the meeting ended. Nah, pertemuannya selesai. And I was sitting in the pastor's office. Saya duduk di kantor si gembala. And this man came to see me. Dan orang ini datang untuk bertemu dengan saya. And he said, whatever you reveal is all true. Dan dia bilang semua yang kamu singkapkan itu semuanya benar. And he knelt down and he cried. Dan dia berlutut, dia menangis. Please pray that God will forgive me. Dia bilang, doa untuk saya supaya Tuhan mengampuni saya. I said, I cannot pray for you. Saya bilang, saya gak bisa doa buat kamu. Because you are a robber. Sebab kamu itu pencuri. Before I can pray for you, Sebelum saya bisa doa buat kamu, first you must give to God whatever you have stolen from him. kamu harus kembalikan ke Tuhan semua yang kamu curi dari dia. Then I can pray for you. Baru saya bisa doa buat kamu. He said, I will certainly give. Dia bilang, saya pasti akan beri. You pray. Kamu doa. I said, no. Saya bilang, enggak. You need to put your life right first. Saya bilang, kamu harus memperbaiki hidupmu. He repented and he gave the money to the Lord. Dia bertobat dan dia berikan, serahkan uangnya kepada Now, Tuhan. why am I saying this to you? Kenapa saya katakan ini? When God blesses us, Waktu Tuhan memberkati kita, the heart becomes fat. jangan sampai hati kita semakin gemuk. It forgets the goodness of God. Akhirnya kita lupa akan kebaikan Tuhan. The Laodicean church problem. Problem gereja Laodikia. My dearly beloved brothers and sisters Saudara-saudaraku and respected pastors who I now miss. dan para gembala yang saya hormati yang ada di tengah-tengah kita. God has a wonderful plan for Indonesia. Tuhan punya rencana yang indah buat Indonesia. You receive a mighty revival about 50 years ago. Saudara pernah mengalami sebuah kebangunan rohani kurang lebih 50 tahun yang lalu. And in the last 50 years, everything is dormant in Indonesia. Dan setelah 50 tahun berlalu, ini seperti semuanya mendekam di Indonesia. One more time, the wind of the Holy Spirit is going to blow in Indonesia. Tapi satu kali lagi, hembusan nafas Roh Kudus akan bertiup untuk Indonesia. And before that can happen, Tapi sebelum itu bisa terjadi, the church must be cleansed. gereja harus dibersihkan. The church leaders must be cleansed. Pemimpin-pemimpin gereja harus dibersihkan. The believers must be cleansed. Orang-orang percaya harus dibersihkan. Then the wind of the Holy Spirit can come upon this great nation. Baru angin Roh Kudus bisa berhembus atas negara yang luar biasa ini. So yesterday evening when the Lord Jesus visited me, Jadi kemarin malam waktu Tuhan Yesus mengunjungi saya, this is the word that he told me. dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang dia So sampaikan. I'm going to share with you exactly as how the Lord spoke to me. Jadi saya akan sampaikan setepat-tepatnya yang saya terima dari Tuhan. I am not adding one word, neither subtracting any word. Saya tidak tambahkan satu kata, saya tidak tarik satu kata. The first sentence the Lord said, Kalimat pertama yang dikatakan, I am going to command a judgment upon this nation. aku akan memerintahkan sebuah hukuman untuk bangsa ini. So as soon as I heard that, Waktu saya mendengar itu, my heart sank. hati saya langsung ambles. So I asked the Lord, why? Saya berkata, Tuhan kenapa? Why will you want to send a judgment? Kenapa engkau akan mengirim penghakiman? How does God see the church in Indonesia? Bagaimana Tuhan melihat gerejanya di Now Indonesia? this is churches in general. Jadi yang saya sampaikan sekarang bicara tentang gereja secara keseluruhan. The Lord Jesus said, Tuhan berkata, she is playing the harlot. dia sedang berlaku seperti pelacur. Now the phrase playing the harlot Kata bermain seperti pelacur is mentioned 5 times in the Bible. itu disebutkan 5 kali di dalam Alkitab. In Exodus chapter 34 verse 15. Di Keluaran 34 ayat yang ke-15. Deuteronomy chapter 31 verse 16. Di ulangan, I'm sorry sir. Deuteronomy 31:16. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-16. Second Chronicles chapter 21 verse 13. 2 Tawarik 21 ayat yang ke-13. Ezekiel chapter 6 verse 9. Yeskiel pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. And Hosea chapter 4 verse 15. Dan Hosea pasal yang ke-4 ayat yang ke-15. So 5 times you'll find this phrase, play the harlot. Jadi 5 kali saudara akan menemukan kata bermain atau berlaku seperti pelacur. Whenever this word is used in the Old Testament, Setiap kali kalimat ini digunakan di perjanjian lama, it refers to idolatry. ini selalu bicara tentang ilah-ilah. So the children of Israel were going after idols. Jadi
bangsa Israel sedang mengejar ilah-ilah yang lain. So God calls them, you are a prostitute. Jadi Tuhan memanggil mereka, kamu berlaku seperti pelacur. You are committing adultery. Kamu sedang melakukan perzinahan. You are a harlot. Kamu itu seperti orang sundal. Because you turn your heart away from the living God and you're going after idols. Sebab kamu telah berbalik, hatimu berbalik dari Tuhan yang hidup dan kamu mengejar patung-patung. So what does this term, play the harlot, idolatry, mean in the New Testament? Nah, di dalam perjanjian baru, kata bermain atau berlaku seperti pelacur dan berlaku terhadap ilah-ilah itu artinya apa? In the New Testament, it means covetousness. Nah, di perjanjian baru penyembahan berhala itu artinya saudara itu mengingini yang bukan menjadi milik saudara. Colossians chapter 3 verse 5 says, Kolose pasal yang ketiga dan kelima berkata, covetousness, greediness is idolatry. serakah dan mengingini yang bukan menjadi milik kita adalah penyembahan berhala. So she plays the harlot means Jadi waktu Tuhan sampaikan dia berlaku seperti pelacur you artinya are very covetous, kamu selalu iri, greedy after the things of this world. kamu serakah terhadap hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Small or little is not enough. Kecil atau sedikit itu nggak cukup. You want more and more and more. Kamu mau lebih, lebih, lebih. Covetousness. Itu yang namanya kamu kikir. Repent Bertobat. and turn back from your evil ways. Itu namanya tamak. Tuhan berkata bertobat dan kembali berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Repent and turn back from your evil ways. Bertobat dan berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. And the final thing the Lord Jesus said, Dan yang terakhir yang Tuhan Yesus katakan. I am coming soon to judge the churches in Indonesia. Aku akan datang segera untuk menghakimi gerejaku di Indonesia. For many of their works are not perfect before me. Sebab banyak dari yang menjadi pekerjaan mereka aku dapati tidak sempurna. This sentence we will find in Revelation chapter 3 verse 2. Saudara akan menemukan kalimat ini di Wahyu pasal yang ketiga ayat yang kedua. Their ways, their works are not perfect before God. Di mana pekerjaan mereka didapati tidak sempurna di hadapan Tuhan. Secondly, Yang kedua, their hands are corrupted. tangan mereka korupsi. Which means you are not doing righteous works before God. Jadi apa yang dilakukan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Thirdly, Yang ketiga, their ways are bloodstained and unrighteous. jalan yang mereka tempuh itu tercemari dengan darah. Number 4, Nomor 4, repent. bertobat. Ask the sanctifier to cleanse you of your evil ways. Minta supaya Tuhan yang mentahirkan untuk menyucikan kita di dalam jalan-jalan kita. This is the counsel of God for you. Ini adalah nasihat Tuhan kepada saudara. You should come together as a corporate body. Saudara harus berkumpul sebagai kesatuan tubuh. All like-minded churches come together as one large corporate body. Gereja-gereja yang memiliki cara pandang dan perspektif yang sama harus berkumpul sebagai kesatuan yang besar. Call for a national day of fasting and praying. Serukan untuk diadakannya doa dan puasa dalam skala nasional. And repent, ask the sanctifier to come and cleanse you of your evil ways. Berdoa dan minta untuk Tuhan yang mentahirkan untuk membersihkan kita dari jalan-jalan kita yang jahat. If you will not do this, Jika saudara tidak mau melakukan ini, then I will come quickly and remove your lampstand. maka Tuhan berkata, aku akan segera datang dan mengangkat kaki dianku. Says he who has the double-edged sword in his hand. Ini yang dikatakan oleh Tuhan yang memiliki pedang bermata dua di tangannya. My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. Saudara-saudaraku, anak-anakku yang laki-laki dan perempuan. This is the word of the Lord I bring to you for your nation. Ini adalah pesan Tuhan yang saya bawa untuk negara saudara. I place this word before you. Saya letakkan pesan ini di hadapan saudara. Now you need to decide which path you will choose. Sekarang saudara harus tetapkan jalur mana yang saudara akan ambil. From the beginning of the time that I came up here, Mulai dari awal waktu saya naik ke atas panggung ini. till now I see the eyes of the Lord Jesus before me looking at you all the time. Dari saya naik ke atas panggung ini sampai sekarang saya melihat mata Tuhan menjelajah ke seluruh ruangan And ini. the eyes is looking, pondering what you are going to do.
Dan mata ini seperti sedang memikirkan dan bertanya-tanya apa yang saudara akan lakukan. How you will react. Bagaimana saudara akan bereaksi? Will you be like the people of Nineveh, from the king to the lowest person, humble themselves, fast and pray? Apakah engkau akan berlaku seperti Niniwe, mulai dari raja sampai orang yang paling rendah, akan berdoa, berpuasa, dan bertobat? Or are you going to be like the Laodicean church, Atau saudara akan seperti gereja Laodikia who says, I don't need anything? yang berkata, aku nggak perlu apa-apa. What will you do? Apa yang saudara akan lakukan? Let's all arise for a word of prayer. Mari kita semua berdiri untuk berdoa. Lord Jesus, I stand before you as a witness. Tuhan Yesus, aku berdiri di hadapanmu sebagai seorang saksi. I have faithfully communicated to your children and your leaders the word that you put in my mouth. Dengan setia, aku telah menyampaikan pesanmu yang kau berikan kepadaku, kepada anak-anakmu dan para pemimpinmu. And your angels who are stationed in our midst Dan para malaikat Tuhan yang saat ini ada di sekitar kami. are witness to the faithful discharge of this word. Menjadi saksi akan pesan yang sudah disampaikan dengan penuh integritas. Now I pray, Aku berdoa, Spirit of the living God, Roh Tuhan yang hidup, give your people an understanding heart berikan kepada umatmu hati yang dapat mengerti. concerning what they should do next. Untuk apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. And raise up people, Dan bangkitkan orang-orang, a man or a woman, seorang laki-laki atau seorang perempuan, who can bring this word even to the president of this nation. yang bahkan memiliki kemampuan untuk membawa pesan ini kepada presiden bangsa ini. Because that is your command. Sebab itu yang menjadi mandat dan perintahmu. And I pray every pastor and church leader who have heard these words, Tuhan, aku berdoa untuk setiap gembala dan pemimpin gereja yang telah mendengar pesan ini. they will humble themselves Mereka akan merendahkan hati and seek your face dan mencari wajah Tuhan. and ask the sanctifier to cleanse their churches. Dan meminta untuk yang mentahirkan, untuk mentahirkan gereja mereka. Sanctify the nation Untuk mentahirkan bangsa ini. so that your goodness and mercy will flow mightily like a river in this nation. Supaya kebaikan dan belas kasihan Tuhan akan mengalir seperti aliran air yang deras atas bangsa ini. Lord Jesus, Tuhan Yesus, your eyes are looking at every heart. matamu saat ini sedang melihat setiap hati. 7 times you said in the book of Revelation, 7 kali engkau berkata di kitab Wahyu, I know your works. aku tahu segala pekerjaanmu. So even now, Lord, Bahkan saat ini Tuhan, your eyes are before me. matamu ada di hadapanku. I now ask you to look into every heart Dan aku saat ini meminta untuk engkau melihat setiap hati. and know what is inside them. Tuhan, engkau tahu apa yang ada di dalam hati setiap kami. Lord, they want to repent. Tuhan, mereka mau bertobat. They want to put away evil from their midst. Mereka mau menyingkirkan setiap dosa They dan want to kejahatan dari do hati those mereka. which is right. Mereka mau melakukan yang benar. They had seen enough of evil days. Mereka sudah terlalu lama melihat dan cukup melihat hari-hari yang jahat. No more earthquakes. Tidak ada lagi gempa bumi Tuhan. No more volcanic eruptions. Tidak ada lagi gunung berapi yang meletus. No more economic downfall. Tuhan, tidak ada lagi kemerosotan ekonomi. Lord, have great mercy. Tuhan, berbelas kasihanlah. That cry is coming out from their hearts. Lord. Tuhan, jeritan ini keluar dari hati mereka. Your ears hear that cry. Tuhan, telingamu mendengar jeritan hati mereka. Your eyes sees their heart that is breaking now. Dan matamu melihat hati mereka yang remuk. So now I pray, let your ears be attentive. Tuhan, aku berdoa biar saat ini telingamu disendengkan. Lord, let their ears be attentive. Tuhan, biar telinga mereka disendengkan.
Bapak, kami berdoa sebagai umat-Mu yang ada di Indonesia Tuhan. Kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami orang-orang yang berdosa. Kami perlu belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Ampuni Tuhan keserakahan kami. Ampuni Tuhan kebejatan hati kami. Ampuni kalau kami lebih mengejar yang menjadi kerinduan hati kami sendiri. Tapi Bapa Surgawi, kami berdoa. Come on, semuanya angkat tangan saudara. Mari berdoa saudara. Kita adalah bangsa Indonesia. Kita adalah bangsa Indonesia. Tuhan berkata di dalam firman-Nya, jika umatku yang atasnya namaku disebut mau merendahkan hati, berdoa, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan negeri kita. Tuhan, kami berdoa minta ampun Tuhan atas setiap kecemaran yang ada di dalam rumah Tuhan. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Ampuni Tuhan, ampuni kalau kami tidak bisa saling mengasihi. Ampuni kami kalau gereja-Mu terpecah-pecah. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sudah tidak berdoa, kami enggan bersyafaat, kami lebih mementingkan perut kami sendiri. Kami berdoa malam hari ini, ampuni kami gereja-Mu Tuhan, ampuni bangsa kami Indonesia. Kami berdoa, ampuni pertumpahan darah, ampuni Tuhan kekejian, ampuni korupsi Tuhan yang ada di bangsa kami Indonesia. Tapi kami berdoa mengingatkan Engkau, rencana rancangan-Mu untuk Indonesia bukan rencana kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Kami mengingatkan Engkau Tuhan, darah para martir yang tertumpah di Indonesia. Kami ingatkan Tuhan, penginjil-penginjil, hamba-hamba Tuhan yang sudah menabur banyak benih di negara kami. Kami berdoa, lawat Indonesia. Selamatkan Indonesia. Pulihkan Indonesia Tuhan Yesus. Come on saudara, mengerang. Mengerang saudara. Mengerang. Kami berdoa Tuhan, jangan lewatkan kami Indonesia. Dengar jeritan kami. Kami mau bertobat. Kami mau bertobat. Kami mau membuka pintu hati. Masuk Tuhan Yesus. Masuk Tuhan Yesus. Sembuhkan kami gereja-Mu. Sembuhkan gereja-gereja. Ampuni Tuhan kalau gereja saling membunuh satu sama lainnya. Ampuni Tuhan kalau kami tidak berlaku adil. Kami tidak berlaku setia. Ampuni kami Tuhan. Tuhan ampuni. Ampuni Tuhan. Mimbar kami yang tercemar. Kebenaran yang tidak diberitakan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Malam hari ini kami berlaku seperti wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Kalau kami pegang puncak jubah-Mu, kalau kami pegang puncak jubah-Mu, kami pasti disembuhkan, kami pasti ditahirkan, kami pasti dipulihkan. Pulihkan bangsa Indonesia. Come on saudara, terus berseru kepada Tuhan. Berseru, pulihkan bangsa Indonesia. Untuk masa yang seperti ini Tuhan, dimulai dari kami gereja-Mu. Kami berdoa dari pemimpin-pemimpin gereja, dari para gembala-gembala Tuhan. Berikan kami strategi Tuhan. Kami mau melakukan yang menjadi kebenaran firman-Mu. Kami mau berdoa bersama-sama. Kami mau berpuasa bersama-sama. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar malam hari ini menjadi awal Tuhan. Biar malam hari ini jadi awal. Kerebe sondoro lumunda haralagaraba. Ini sonoro gondara lagarabara labadaha. Dari yang paling tua sampai yang paling muda. Biar bayi-bayi yang menyusu, orang-orang yang tua, para imam berdiri di antara pelataran, berdiri di antara mezbah, mengoyakkan pakaian kami. Kami mau bertobat Tuhan Yesus. Belas kasihan-Mu Tuhan. Supaya Engkau melalukan belalang pelahap
Lalukan belalang berlompat. Lalukan Tuhan. Curahkan Tuhan hujan awal. Curahkan hujan akhir. Curahkan Tuhan. Dan Engkau berkata di dalam firman-Mu, waktu Engkau memulihkan keadaan Sion, maka kami akan menjadi seperti orang-orang yang bermimpi. Pulihkan keadaan bangsa kami Indonesia, supaya kami jadi orang-orang yang bermimpi. Sampai Engkau jadikan Indonesia suluh kemuliaan, di mana bangsa kami Indonesia tidak akan dipermalukan lagi, di mana kami Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pulihkan negeri kami berdoa. Berikan kepada kami stamina, strategi yang kami perlukan Tuhan. Kami mau responi firman-Mu. Dan kami gak mau izinkan tahun 2025 berlalu. Kami gak mau izinkan tahun 2025 berlalu. Sampai kami melihat belas kasihan-Mu. Sampai kami lihat kemurahan-Mu. Sampai kami lihat Tuhan Engkau menyembuhkan negeri kami. Kami percaya Tuhan, Indonesia milik kepunyaan Tuhan. Indonesia di hati Tuhan. Indonesia di pikiran Tuhan. Tuhan, kalau kami adalah anak yang terhilang, pada malam hari ini kami lari ke pelukan Bapa kami. Kami lari ke rumah Bapa kami. Tuhan, seperti Engkau memberikan kepada anak bungsu yang hilang jubah, Engkau berikan sepatu yang baru, Engkau berikan cincin yang baru. Pulihkan Tuhan, dimulai dari gereja-Mu di Indonesia. Pulihkan gereja-Mu di Indonesia Tuhan. Jadikan Indonesia negara yang memimpin Tuhan. Kami berdoa belas kasihan-Mu dari setiap lapisan generasi. Malam hari ini Tuhan, biar seruan hati kami bukan hanya kami naikkan saat ini, tapi mulai hari ini kami mau mendedikasikan hidup kami. Come on saudara, beberapa detik terakhir persembahkan hidupmu. Komitmen malam hari ini untuk tidak berhenti berdoa bagi Indonesia. Siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Shikarataralamande, horololo shikaralalamanda. Kami berdoa dengan penuh kerendahan hati. Tapi kami berdoa dengan penuh pengharapan. Kami pasti melihat rencana-rancangan-Mu digenapi atas bangsa kami Indonesia. Tuhan, bukan hanya 5 tahun ke depan, tapi bertahun-tahun yang akan datang Tuhan. Terima kasih ya Abah. Terima kasih ya Tuhan. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus. Pastor Tio.